Belum filming juga, kirain udah selesai. Sabar, nih air aku udah penuh. Aku mau nyiram tanaman dulu, kali aja aku dapat 10 M. Hah? 10 M? Mana ada nanam tanaman dapat 10 M? Mimpi ya? Loh, kamu nggak tahu? Shopee tuh lagi bagi-bagi THR sampai 10 M. Nah, kalau kalian udah pada tahu belum nih, kalau di lebaran kali ini, Shopee tuh bakalan bagi-bagi THR sampai 10 M. Dan caranya tuh gampang banget. Cuma dengan main game Shopee Tanam di aplikasi Shopee. Ada yang belum tahu? Aduh, kemana aja, Beb? Sini aku ajarin. Aku tuh bakalan jelasin sedikit cara mainnya, dan juga tips and triknya supaya kita bisa menangin 10 M dari Shopee. Yang pertama, kalian tuh harus punya dulu aplikasi Shopee. Buat yang belum punya, kalian bisa langsung download di App Store ataupun di Play Store. Nah, kalau udah punya, kita langsung buka aja aplikasi Shopee-nya. Terus di bagian kanan bawah, itu tuh ada gambar Shopee Tanam. Nah, itu langsung klik aja di sana. Wah, kebetulan tanaman aku udah panen nih, guys. Aku panen dulu ya. Nah, karena tanaman yang tadi aku udah panen, sekarang aku udah bisa tanam buah baru. Nah, tinggal diklik aja. Nah, untuk tanamannya sebenarnya ada banyak pilihan. Ada cashback, ada gratis ongkir. Tapi untuk dapetin hadiah THR 10M, kita harus tanam yang THR. Nah, buat teman-teman yang udah terlanjur nanam tanaman lain, kalian bisa ganti tanamannya. Tinggal klik aja di bagian atas sebelah kiri sini. Habis itu akan keluar pilihan, nah kalian tinggal pilih aja yang THR. Kalau tanaman kalian udah tertanam, nah sekarang aku akan jelasin stage-nya ya. Jadi dari mulai menanam sampai ke panen itu ada 4 stage, yaitu ada bibit, pohon, berbuah, dan juga panen. Nah, untuk naik stage kita tuh harus nyiramin pohon kita. Contoh untuk kasus aku ini, dari bibit sampai ke pohon aku tuh butuh 20 tetes air. Nah, cara nyiramnya juga gampang, tinggal klik aja nih gambar ember yang ada di kanan bawah. Nah, di sini aku punya 50 tetes air, jadi waktu aku siramin di sini langsung naik stage deh. Nah, aku punya tips and trick supaya tanaman kita tuh lebih cepat panennya. Yang pertama, kalian bisa minta bantuan ke teman-teman kalian. Caranya gampang banget, tinggal klik aja yang di bawah sini. Terus tinggal klik aja minta bantuan, pencet aja sebanyak-banyaknya. Kita bisa dapat 15 kali siram. Yang kedua, sering-sering aja kunjungin aplikasi Shopee, habis itu siram tanamannya. Nah, kalau kalian rajin nyiram, tanaman ini tuh bisa panen hanya dalam 1 hari aja loh. Dan setiap kali panen, kalian tuh punya kesempatan buat menangin 1 juta koin Shopee. Tips lagi nih guys, panennya setiap jam 9 pagi ya, supaya kesempatan menangnya lebih besar. Nah, hadiah ini kita bisa dapetin sampai tanggal 25 Mei 2020, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Nah, aku juga mau kasih tahu secret event nih. Jadi pada hari ini, Shopee Tanam tuh lagi ngadain giveaway. Dan total hadiahnya bisa sampai 20.000 koin Shopee. Lumayan banget kan? Cuma karena ini secret event, makanya waktunya tuh tiba-tiba. Jadi cara untuk dapetin giveaway ini adalah ya sering-sering aja kunjungin Shopee Tanam kamu. Gimana? Udah pada ngerti dong ya cara mainnya? Gampang banget kok. Dan kita bisa dapetin hadiah sampai 10M loh. Gak main-main ini. Nah, nanti aku bakalan taruh link Shopee Tanam aku di description box. Kalian bisa bantu siramin tanaman aku. Nah, aku juga bakalan siramin tanaman kalian juga. Semoga kita bisa dapat 10M. Amin. Nah, kalau udah pada ngerti, sekarang kita langsung masuk aja ke Shopee Haul pernak-pernik fotografi ala aku. Nah guys, sebelum mulai ke Shopee Haul-nya, sebelumnya aku mau jelasin dulu tentang foto flat lay. Jadi mungkin ada teman-teman yang masih bertanya-tanya tentang flat lay itu apa sih, Kak? Jadi flat lay ini adalah teknik fotografi yang diambilnya tuh dari arah atas. Jadi tegak lurus gitu. Nah, teknik foto kayak gini tuh lagi ngetrend banget di Instagram. Nah, aku pribadi tuh suka banget pakai teknik foto kayak gini. Biasanya aku pakai untuk foto produk yang mau aku review. Dan di video kali ini aku bakalan share beberapa pernak-pernik yang benar-benar kepake dan yang biasanya aku pakai waktu aku foto ala-ala flat lay gitu. Oke guys, menurut aku ada 2 hal penting yang kalian harus punya untuk bikin foto ala-ala flat lay gini. Yang pertama, kalian tuh harus punya alas yang bagus. Nah, untuk alasnya sendiri aku punya beberapa item yang biasanya aku pakai. Aku akan bahas dari yang paling murah dulu dan yang paling gampang banget kalau kalian mau cari, yaitu kain. Nah, untuk aku pribadi, aku biasanya pakai alas tile atau tule, itu bisa juga. Atau kain yang agak-agak silky gitu, itu juga bagus. Jadi waktu kita foto dia kayak bisa memantulkan cahaya. Atau kalau kalian mau cari kain yang polos aja itu masih oke juga. Tapi kalau untuk kain tipe sequin aku nggak rekomen karena dia tuh kan banyak manik-maniknya. Nanti jadinya tuh kayak rame banget. Sedangkan kalau foto flat lay itu usahakan backgroundnya tuh sesimpel mungkin. Jadi jangan sampai dia mendominasi gambar dan produk yang mau kita fokusin malah jadi nggak kelihatan. Nah, untuk harga-harga kain kayak gini tuh harganya murah banget ya. Jadi per meter itu harganya dari 6.000 sampai 20 ribuan aja.
Nah, aku biasanya beli di toko langganan aku, nanti akan aku tampilin di sini, dan link pembeliannya aku juga akan taruh di description box. Yang kedua, sebagai alas, ini juga biasanya aku pakai dan paling sering aku pakai, itu adalah kain bulu rafsur. Jadi dia bagian atasnya tuh kayak berbulu gitu, dan aku punya nih warna putih. Menurut aku sih dengan pakai warna putih, itu bisa bikin warna yang lebih kontras juga buat produk yang mau kita foto. Makanya kenapa aku sering banget pakai yang kain bulu rafsur ini. Nah, untuk yang bulu rafsur ini sebenarnya agak sedikit pricey. Jadi ini aku belinya tuh udah lama banget sebenarnya. Dan yang di toko aku beli itu udah habis, udah sold out. Jadi kemarinnya aku sempet searching lagi dan aku nemuin harganya tuh sekitaran 30.000 sampai 50.000. Jadi punya aku ini ukurannya nggak terlalu besar ya. Jadi benar-benar kayak cuman masuk satu frame aja. Kalau kalian mau beli yang besar banget itu bisa beli yang karpet tipenya, itu harganya sekitar 170 ribuan. Tapi kalau produk yang mau kita foto itu kecil dan sedikit, itu menurut aku sih nggak perlu pakai yang terlalu besar karena terlalu pricey nantinya. Lanjut lagi alternatif lain kalau kalian bosen sama kain-kainan karena terlalu polos. Di sini aku punya alas eceng gondok namanya. Jadi ini biasa dipakai untuk tatakan piring atau tatakan pot bunga. Cuma di sini aku pakai untuk tatakan foto. Kalau yang modelnya kayak gini kan warnanya tuh lebih ke coklat, lebih ke earthy gitu. Nah, biasanya tergantung produknya. Kalau produk-produk skincare yang mengandung bahan-bahan natural, biasanya aku pakai alas foto yang dari eceng gondok ini. Harganya tuh nggak mahal, Beb. Jadi sekitar 20 ribuan sampai 50 ribuan, tergantung dengan ukuran diameternya. Nah, alas selanjutnya kalau yang masih nuansa-nuansa earthy gitu, biasanya aku juga pakai ini tuh kayak batang pohon yang besar, terus kayak di slice gitu sama dia, terus dicat ulang. Jadi ini tuh bener-bener natural banget waktu kita pakai ini sebagai alas foto. Nah, ini harganya juga tergantung diameter dari kayunya. Punya aku ini yang 20 cm, jadi dia nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga. Ini aku beli di sekitaran 20.000 sampai 30 ribuan. Selanjutnya ada kain juga, ini biasanya aku paduin sama si batang kayu tadi. Ini ada kain karung goni. Jadi ini sebenarnya hal-hal simpel aja ya. Kalau misalnya kalian punya karung goni di rumah, kalian gunting sendiri juga oke. Cuman aku nggak punya, jadi aku beli. Dan ini harganya masih relatif murah, karena aku beli ukuran 50x50 itu di harga 12.500. Nah, selanjutnya kalau kalian punya tema-tema yang lebih ke industrial gitu, aku punya wall grid namanya. Yang punya aku ini ukurannya 35x35. Jadi biasanya aku pakai alasnya tuh yang bulu rafsur, yang warnanya putih. Aku kasih si wall grid ini, jadi kan warnanya kontras tuh putih dan hitam. Terus biasanya produk-produk yang mau aku foto juga ada unsur kehitamannya supaya dia kayak bisa nyambung gitu. Satu lagi untuk bagian alasnya, kalau kalian pengen yang nuansa-nuansanya itu kayak agak-agak marmer, terus kan kalau beli marmer beneran agak mahal ya. Nah, aku punya nih, jadi dia kayak modelnya wall sticker gitu, jadi belakangnya itu ada lemnya. Nah, kalian bisa pakai alasnya itu kayak kardus, ataupun plastik, ataupun akrilik, ataupun styrofoam mungkin, kalian tinggal tempelin aja di atasnya, habis itu udah bisa kalian jadiin alas foto ataupun background foto. Harganya cuma 20 ribuan aja satu gulungnya. Nah, selesai alas, yang menurut aku penting juga itu adalah pernak-perniknya. Jadi setelah kita set alasnya, setelah kita set produknya, habis itu kita harus nambahin pernak-pernik yang kira-kira bisa membantu foto itu tuh kelihatan lebih hidup dan lebih bagus. Contohnya tadi yang aku bilang aku pakai kain rafsur, terus aku pakai wall grid. Nah, itu kan warnanya tuh lebih hitam putih doang, jadi lebih ke monokrom. Nah, supaya warnanya lebih nyala, aku tambahin lagi pot bunga yang warnanya tuh lebih ke merah daun-daunannya. Nah, bunga-bunga dalam pot gini tuh harganya masih kalian bisa beli dari 20.000 sampai 30 ribuan tergantung jenis tanaman yang ada di potnya. Nanti akan aku lampirin beberapa yang aku punya dan belinya di mana. Kalian tinggal cek aja linknya di description box aku. Nah, selain bunga-bunga yang ada di dalam pot, kalian juga bisa beli bunga yang ada di tangkai. Nah, untuk yang kayak gini itu juga masih murah banget sih, harganya tuh dari 10.000 sampai 20 ribuan, tergantung banyaknya berapa tangkai. Nah, kalau kalian kurang suka sama bunga-bunga yang plastik kayak gini, kalian bisa cari yang bunga kering. Nah, ini juga cocok banget kalau kalian paduin sama yang jenisnya natural, kayak alas kayu tadi, atau alas eceng gondok, itu juga masih cocok banget. Nah, untuk bunga-bunga kering ini sebenarnya harganya tuh lebih mahal daripada bunga yang plastik. Cuma memang hasilnya tuh kayak lebih estetik gitu. Aku juga akan lampirin linknya untuk bunga-bungaan kering yang aku punya. Pernak-pernik yang pernah aku pakai juga itu dari batu-batuan. Jadi ini sebenarnya kayaknya batu akuarium deh. Tapi aku pilih yang warnanya tuh lebih ke putih dan abu-abu supaya warnanya tuh lebih natural. Batu-batu kayak gini juga cantik banget waktu dijadiin pernak-pernik foto. Terus yang gak kalah penting juga di sini aku punya daun palsu. Nah, ini aku suka banget pakai ini. Jadi tinggal disesuaiin aja nanti sama kebutuhan fotonya. Karena dia kan warnanya hijau, makanya warnanya tuh kayak bisa lebih mengkalmingkan isi dari frame foto kita.
Selain daun yang besar, aku juga punya daun rambat. Nah, ini biasanya aku lilitin di alas kayu aku tadi. Itu jadinya hasilnya tuh natural banget dan bagus banget menurut aku. Nah, satu lagi, kalau kalian bosen sama bunga yang ada di pot atau bunga kering, kalian bisa juga pakai rose petal. Ini harganya nggak terlalu mahal. Jadi harganya cuma 3.500, kalian udah bisa dapat 100 lembar. Biasanya ini aku sebar aja di sekeliling produk yang mau aku foto. Itu hasilnya juga cantik banget. Nah, satu lagi pernak-pernik murah yang paling sering aku pakai itu biasanya mutiara-mutiara imitasi atau kristal-kristal imitasi. Apalagi untuk yang kayak kristal imitasi itu, dia tuh kayak bisa membantu untuk memantulkan cahaya, makanya hasilnya tuh kayak lebih berkilau gitu fotonya. Dan untuk pernak-pernik kayak gini harganya juga nggak terlalu mahal, itu biasanya cuma sekitar 5.000 sampai 10.000 aja, tergantung tingkat keindahan dari si manik-maniknya. Sebenarnya untuk pernak-pernik kayak gini tuh kalian nggak harus beli, jadi kalau misalnya kalian punya pernak-pernik di rumah atau misalnya bekas bungkusan apa gitu yang kira-kira estetik untuk jadi pernak-pernik foto, kalian juga bisa banget pakai itu. Nah, untuk ide-idenya sendiri, kalian bisa cek-cek di Instagram ataupun di Google atau di Pinterest, itu biasanya bagus-bagus banget hasil fotonya. Jujur aja, aku tuh kurang suka fotografi sebenarnya, tapi sejak aku cobain untuk foto-foto kayak gini, aku tuh jadi hobi banget, dan aku tuh kayak seneng banget kalau dapet produk baru. Itu kayak bisa melatih kreativitas aku gimana ya caranya untuk dapetin foto yang sesuai sama tema produknya. Cobain deh guys, itu seru banget asli. Nah guys, itu dia tadi kurang lebih alat-alat pernak-pernik yang biasanya aku pakai untuk foto-foto flat lay ala aku. Gimana, kira-kira ada produk-produk yang kalian lagi cari nggak sih? Nah, tenang aja, semua yang aku ceritain tadi linknya akan aku taruh di description box aku. Jadi kalau kalian mau beli, kalian tinggal kunjungin aja di sana, abis itu tinggal klik. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk kasih aku like di bawah dan juga subscribe channel aku kalau belum. Dan kalau kalian pengen di-haulin apa lagi, mungkin sekitar fotografi, kalian bisa komen di bawah requestnya apa. Mungkin nextnya aku bikin studio tour kali ya. Gimana, kalian setuju nggak? Oke guys, that's all. Thank you for watching and see you on my next video. Shopee Tanam edisi Ramadan, hadiah THR 10 miliar.